Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yolanda, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, semester 7 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Sekarang saya menjadi peserta KPM tahun 2021 Termin 2. Podcast kali ini merupakan podcast pertama saya. Saya mengusung tema tentang westernisasi sebagai problema pendidikan di era modern. Nah, mungkin sebagian dari kita udah gak asing lagi ya tentang westernisasi. Mungkin juga ada yang unfamiliar atau masih asing. Apa sih westernisasi itu? Nah, bakal kita bahas westernisasi sebagai problema pendidikan di era modern. Apa-apa saja yang ada di podcast kali ini mengenai tema yang sudah saya ceritakan tadi. Stay tune terus ya. Westernisasi adalah pengaruh budaya barat yang mana pola kehidupan masyarakat hari ke harinya terbawa oleh arus pola modernis dengan berkiblat terhadap sistem budaya barat yang telah dianggap sebagai kebudayaan modern atau sebagai alternatif budaya saat ini. Terutama hal tersebut terjadi di kalangan remaja yang begitu menerima peradaban asing sebagai sesuatu yang dibanggakan dan diperlombakan. Nah, banyak ya nih mungkin masyarakat Indonesia atau kita lihat saja di lingkungan kita, beberapa dari mereka sudah sangat menganut budaya barat, mulai dari fashion style, lifestyle mereka, pola makan mereka, apa yang mereka konsumsi, hingga apapun kehidupan mereka itu berkiblat kepada dunia barat. Ini termasuk pengaruh besar dari budaya barat yang masuk ke dalam Indonesia. Sebenarnya budaya-budaya asing itu, terutama budaya barat, memang sudah lama masuk ke Indonesia. Seiringnya perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, memang tidak bisa dipungkiri kalau budaya-budaya asing masuk ke Indonesia dan menjadi konsumsi untuk masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing, terutama budaya barat, memang tidak bisa kita pungkiri di zaman yang semakin canggih ini. Sedangkan proteksi atau filterisasi untuk menghadapi arus pengaruh ini sangatlah lemah di masyarakat, di mana mengakibatkan masyarakat-masyarakatnya, bahkan ke generasi bangsa, sudah meninggalkan identitas atau jati diri mereka sebagai bangsa yang berbudi luhur tanpa mengenal lagi batasan-batasan ajaran agama dan moralitas budaya. Westernisasi termasuk meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan, meniru dari berbagai aspek kehidupan dimulai dari fashion style mereka, tingkah laku, budaya lainnya di sisi lain. Westernisasi termasuk meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Meniru dari pola Westernisasi termasuk meniru gaya orang barat secara berlebihan. Westernisasi termasuk meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Meniru dari berbagai aspek kehidupan dimulai dari fashion, tingkah laku, dan budaya lainnya. Di sisi lain, sikap para penganut budaya barat ini merendahkan adat, budaya, dan bahasa nasional, terutama pada generasi zaman sekarang. Sebut saja anak milenial. Sudah banyak dari mereka yang sudah terkombinasi oleh westernisasi atau budaya barat. Kehidupan mereka, kalau kita bilang kebarat-baratan, terutama pada lifestyle, gaya hidup mereka. Apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka pakai, sudah tidak lagi berlandaskan pada syariat. Adapun pengaruh westernisasi bagi masyarakat, faktor yang mempengaruhi timbulnya westernisasi di Indonesia secara umum disebabkan oleh faktor informasi yang datangnya melalui audiovisual, bisa kita sebut sebagai dari media sosial. Di samping itu, juga melalui kontak sosial, terutama sekali di daerah-daerah pusat industri dan kepariwisataan. Kemajuan-kemajuan yang sangat besar dalam bidang komunikasi mendorong timbulnya era informasi secara global. Artinya, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini menutup diri dari era informasi. Pada itu, tuntutan perkembangan zaman yang menghendaki pola kehidupan yang lebih maju dari segala segi kehidupan.
mengakibatkan perubahan-perubahan di sektor ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat. Tapi, yang sangat mengkhawatirkan adalah perubahan sistem sosial di budaya ini cenderung ke barat-baratan atau westernisasi. Pengaruh tersebut terjadi di masyarakat secara nyata saat ini dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya yaitu yang pertama, pengaruh ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi di dunia barat terjadi dengan begitu pesatnya, kadang-kadang jauh melampaui nilai manfaat dan kegunaannya, bahkan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Penciptaan industri batu bara dan perminyakan dengan mengabaikan kerusakan lingkungan. Penemuan-penemuan di bidang militer seperti bom atom atau nuklir berdampak sangat luas tidak saja terhadap manusia itu sendiri, tetapi juga terhadap lingkungannya. Penemuan-penemuan tersebut juga mempengaruhi dunia Islam untuk berpacu dan berlomba sehingga tidak dikatakan sebagai bangsa yang keterbelakang dalam bidang teknologi. Maka mulailah umat Islam mengejar ketertinggalannya di bidang ilmu dan teknologi untuk melepaskan label keterbelakangan dari dunia barat. Ya, walaupun terkadang dengan mengabaikan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, berkembangnya kebudayaan asing ke dalam masyarakat Islam. Westernisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap negara-negara Islam adalah satu upaya dalam merubah sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga upaya westernisasi oleh Barat ini dicurigai adalah salah satu upaya Barat dalam merusak prinsip-prinsip dasar Islam. Selanjutnya, umat Islam akan terperangkap dalam pola pemikiran dan kehidupan Barat. Dengan tumbuhnya pemikiran Barat, jiwa umat Islam, maka dengan sendirinya nilai-nilai budaya Islami itu sendiri menjadi kosong dan kering dalam jiwa umat Islam. Pengaruh terakhir adalah pengaruh lembaga pendidikan asing yang berkembang di negara Islam. Banyak negeri Islam yang telah menerapkan pola pendidikan yang mencontek dari dunia Barat. Padahal tidak semua sistem pendidikan gaya Barat ini sesuai dengan budaya atau sistem nilai Islam. Pengaruh Barat dalam dunia pendidikan ini bukan tidak beralasan. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Barat menyebabkan umat Islam tertinggal jauh dari perkembangan peradaban, sehingga dituntut untuk belajar dari mereka dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Momen yang sangat baik ini sangat digunakan oleh pihak Barat untuk mempengaruhi para pelajar yang datang ke negeri mereka untuk belajar dalam menerapkan prinsip-prinsip budaya dan pola kehidupan Barat dalam masyarakat dan bangsa mereka ketika kembali ke asalnya. Maka sasaran dalam menjalani misi ini adalah menarik minat pelajar dan mahasiswa yang jenius di negeri Islam untuk diberikan beasiswa dalam menuntut pendidikan di negara-negara Barat. Dengan begitu, harapan bahwa orang-orang ini akan menjadi perpanjangan tangan untuk menyukseskan misi Barat di negara-negara Islam dalam rangka mencapai tujuan yang mereka harapkan. Alhasil, seperti yang telah kita lihat sekarang ini, banyak lembaga-lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta, milik asing atau lokal, yang telah menerapkan pola pendidikan Barat di dalam negeri, seperti pencampuran siswa putra dan putri dalam satu kelas, penerapan jam belajar untuk ilmu-ilmu sains lebih banyak waktunya daripada ilmu agama, penyesuaian kurikulum pendidikan dengan metode Barat, dan hal lainnya sebagainya. Maka tidak mengherankan sarjana yang lahir saat ini adalah sarjana Islam dengan pola pikir Barat. Dampak westernisasi dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh arus globalisasi saat ini terjadi di setiap negara, yang menyebabkan dampak luas di masyarakat pada setiap negara. Kemajuan ilmu teknologi yang semakin maju menyebabkan perubahan budaya pada setiap bangsa. Arus asimilasi budaya akibat globalisasi ini setidaknya menyebabkan banyak dampak negatif daripada positif bagi agama dan budaya suatu bangsa, khususnya Indonesia. Antara lain dampak negatif yang ditimbulkan adalah: yang pertama, keraguan terhadap syariat Islam. Pengaruh westernisasi yang telah tumbuh lama di Indonesia sangat terasa khususnya di bidang hukum. Hal ini disebabkan penjajahan dan kolonialisasi yang dilakukan oleh kaum Barat dalam segala bidang di masa lalu, sehingga dampaknya masih terasa sampai saat sekarang.
Dinamika yang muncul di masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim adalah keraguan dalam menerapkan hukum syariat. Dampak pengaruh penjajahan dari orang-orang Eropa ini mengakibatkan perubahannya pola pikir bangsa Indonesia terhadap penerapan hukum. Bahkan sebagian masyarakat menganggap hukum syariat adalah hukum usang yang tidak layak diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Alhasil, pengadopsian hukum penjajah dalam masyarakat Islam yang dianggap lebih modern dan terkini atau disebut hukum positif Indonesia. Kalaupun terdapat beberapa daerah di wilayah Indonesia seperti Aceh yang berusaha menerapkan hukum syariat, harus mengacu juga atau mengikuti para aturan-aturan hukum positif yang berlaku sekarang. Hal ini terjadi karena pengaruh westernisasi di bidang hukum yang cukup mengakar dalam masyarakat Indonesia. Kedua, akidah umat Islam menjadi rusak. Kita tidak dapat memungkiri pengaruh westernisasi menyebabkan rusaknya akidah dan moral masyarakat, khususnya kalangan remaja. Pengaruh dunia hiburan dewasa saat ini membahayakan kalangan remaja. Musik-musik hingga lirik-lirik yang mengundang syahwat dilantunkan dengan bebas tanpa sensor dan pengawasan yang ketat dari pemerintah bahkan orang tua. Hal ini terjadi dengan menjiplak budaya barat dalam mengadakan konser hiburan di negara mereka. Padahal dalam Islam sangat tegas melarang kegiatan yang tidak bermanfaat seperti ini. Sebagaimana diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mendengarkan nyanyian dan musik tidak ada manfaatnya bagi jiwa dan tidak mengandung maslahat, bahkan faktor merusak lebih besar daripada manfaatnya, maka nyanyian dan musik tersebut terhadap jiwa ibarat arak terhadap badan yang membuat orang mabuk. Bahkan mabuk karena nyanyian dan musik lebih besar efeknya ditimbulkan daripada mabuk karena arak itu sendiri. Yang ketiga, adanya kehidupan individualis. Di saat era globalisasi seperti ini, kehidupan yang bersifat individualis telah mengakar dan menjadi tradisi dalam jiwa umat Islam, terutama sekali dalam pergaulan remaja sebagai generasi masa kini. Dalam kenyataannya, mereka bebas tanpa menghiraukan norma-norma agama, minuman-minuman keras, pergi ke klub-klub malam. Dalam kehidupan sehari-hari tidak menghiraukan norma sosial dan bersifat mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya mereka tenggelam dalam kemewahan hidup, kesombongan, hura-hura, foya-foya, karena menganggap kehidupan dunia adalah kehidupan yang indah dan kekal selama-lamanya. Di sisi lain, mereka tidak menghiraukan masyarakat yang hidup miskin. Begitulah sikap egois yang tinggi setelah menghilangkan kasih sayang sesama umat di zaman sekarang ini. Keempat, adanya pemikiran yang diwarnai oleh sekularisasi. Persepsi masyarakat tentang kebahagiaan dan kesuksesan hanya dilihat dari materi saja. Telah menggeser pemahaman qanaah, kesederhanaan, sifat tolong-menolong, dan kebersamaan, sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam. Sehingga penyimpangan persepsi ini menyebabkan orang-orang menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menganggap agama hanya akhirat semata. Hal ini telah merasuki di bidang pendidikan misalnya. Pemisahan ilmu-ilmu yang digagas oleh para pemikir barat telah menyebabkan terpisahnya antara ilmu yang dikelompokkan dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sains yang terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Sehingga akibat pemisahan ini terjadi ketidakseimbangan masyarakat dalam memperoleh ilmu secara utuh dan maksimal. Maka lahirlah para ilmuwan di bidang sains yang melakukan penemuan-penemuan baru tanpa batas dan tidak menghiraukan nilai-nilai agama, seperti penemuan di bidang persenjataan dan militer untuk melakukan pembunuhan manusia secara massal dan banyak penemuan lainnya merusak lingkungan. Di samping itu, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari westernisasi juga membawa dampak positif yang sangat baik bagi umat. Mungkin saja dari umat Islam yang telah sadar atas ketertinggalan dalam bidang teknologi sehingga berusaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Perkembangan teknologi penyiaran yang sangat maju saat ini berdampak positif jika pengaturan penyiaran disesuaikan dengan perkembangan budaya dan nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai
bangsa yang berbudi luhur dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nah, mungkin ada beberapa upaya untuk mengatasi westernisasi. Setidaknya kita bisa meminimalisirkan dampak westernisasi yang negatif pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, memberi bimbingan dan ajakan ke jalan yang benar. Nah, tugas utama para dai ini dalam mengatasi westernisasi adalah membina dan mengajak manusia agar melaksanakan berbagai upaya yang baik dan benar, serta menjauhkan segala perbuatan yang keji dan mungkar. Para dai yang didambakan adalah mereka yang mampu merumuskan dan meneruskan risalah Rasulullah SAW, karena sejarah mencatat bila mereka menuruti kehendak hawa nafsunya tanpa tulus ikhlas, maka eksistensi mereka di tengah masyarakat tidak memiliki dampak positif. Tetapi sebaliknya, jika para dai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran atau tuntutan Rasulullah SAW, maka dampak positifnya akan terlihat dalam pembinaan umat. Nah, di sini tugas para dai untuk mengajak para umat atau para masyarakat untuk kembali kepada jalan yang benar lagi atau sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, membina umat dalam pendidikan Islam. Ajaran Islam mempunyai ruang lingkup yang amat sangat luas yang meliputi aspek dunia dan akhirat. Bisa dengan pendidikan akidah agama Islam, pemberian pribadi yang sempurna atau yang kafah. Kita udah bahas tentang westernisasi yang ternyata westernisasi ini walaupun ada dampak positifnya, tapi kebanyakan westernisasi atau kehidupan kebarat-baratan ini hanya banyak menimbulkan dampak negatifnya, terutama pada kehidupan gaya hidup, pola hidup masyarakat Indonesia, terutama untuk remaja-remaja, generasi-generasi bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi pengkokoh negara Indonesia dan menjadi suatu kebanggaan Indonesia yang kalau bisa kita bilang yang melestarikan budaya Indonesia yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, jika westernisasi ini lebih banyak ke dampak negatifnya, apa yang terjadi sama penerus-penerusan bangsa kita? Apa yang terjadi dengan mujahid-mujahidah Islam kita yang ada di Indonesia? Indonesia akan hancur karena kita dikuasai oleh dunia barat atau peradaban barat. Setidaknya ada baik dan buruknya, kita ambil yang baiknya, kita pilih yang mana yang sesuai dengan tuntutan kita sebagai umat manusia, umat Islam, dan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budi luhur yang tinggi. Nah, kesimpulannya dari beberapa yang sudah saya bahas di podcast ini, yang pertama, westernisasi merupakan pola hidup gaya barat yang mengandung program untuk menyingkirkan sedini mungkin pola pikir muslim dan pribadi Islam. Dan kedua, program pendidikan merupakan sasaran westernisasi yang sangat ampuh dan dianggap berhasil menyumbangkan keberhasilan besar dalam mempengaruhi pola pikir kehidupan umat Islam pada saat ini. Yang ketiga, perkembangan westernisasi dalam kehidupan masyarakat telah mentradisi sehingga masyarakat menganggap bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan mereka. Perubahan perilaku tersebut tidak terlepas dari pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan modern, terutama di bidang teknologi media komunikasi. Dan yang terakhir, perkembangan westernisasi dalam masyarakat telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan sehingga harus dilakukan upaya preventif yang efektif dalam menanggulanginya atau mengatasinya. Antara lain melalui penyebaran dai-dai yang handal dalam membimbing umat Islam atau umat manusia ke jalan yang benar, kemudian dengan melakukan penguatan pendidikan di bidang akidah dan pembentukan karakter umat yang tangguh terhadap pengaruh asing seperti westernisasi dan program barat lainnya yang menyebabkan dampak negatif bagi moral dan akhlak masyarakat Islam. Lebih dan kurangnya podcast kali ini semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada pendengar saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still fighting.